Jadi dok, sering ada pertanyaan begini, apakah stem cell bisa mengobati diabetes yang karena genetik? Saya nggak tahu apakah tipe satu atau tipe yang mana. Dan bagaimana penjelasan Dr. Udin sebagai pakar stem cell di Indonesia? Terima kasih Pak Nobri. Diabetes itu terjadi karena ada ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin. Nah ini sebetulnya mau tipe 1 atau tipe 2, genetik ini berperan di dalam kontribusi untuk mengapa seseorang itu terkena diabetes. Hanya karena diabetes ini berbagai keadaan dominannya itu damage-nya lebih banyak di masa ketika dia dilahirkan oleh orang tuanya, maka lahirlah diabetes tipe 1. Dan ternyata secara genetik pula diketahui yang berperan di dalam tipe 1 ini adalah imunologi. Berbeda yang tipe 2, di mana diabetes ini didapatkan pada orang-orang setelah dewasa atau adolesen, di mana kemampuan pankreas untuk memproduksi insulin ini menurun, yang sebetulnya secara genetik pula di berbagai uji klinik atau riset yang di tingkat molekuler itu sebetulnya peran genetik ada juga di sana. Hanya nanti di dalam perkembangan uji klinik yang ada di dunia ini, baik tipe 1 maupun tipe 2 itu bagaimana replacement pada sel islet dari Langerhans pankreas itu bisa diregenerasi oleh stem cell itu. Kuncinya di sana. Kemudian yang kedua, kita periksa human leukocyte antigen untuk mencari kompatibilitas. Apakah yang kita berikan stem cell yang diberikan, kalau seandainya diberikan dengan teknik allogenik dari orang lain ke penderita tersebut itu sesuai. Ini yang jarang dilakukan di center-center uji klinik terhadap diabetes. Dan kita juga memaklumi karena proses perkembangan dari uji klinik diabetes ini sedang dinamis untuk bagaimana bagusnya uji klinik ini dilakukan sehingga mendapat efikasi klinis yang lebih baik. Sebagaimana yang terakhir di Amerika di 8 center sebanyak 61 pasien dengan tipe 2 diambil tipe 2 karena tipe 1 dikesampingkan dulu untuk memperoleh apakah replacement yang dilakukan terhadap pankreas itu oleh stem cell yang diambil secara mesenkimal dan dilakukan secara allogenik dengan HLA typing, mencocokkan gen itu bisa match. Itu hasilnya sangat menarik sekali. Perbedaannya hanya pada tingkat berapa dosis yang diberikan per kilogram berat badan stem cell. Semua menunjukkan hasil yang bagus sekali. Jadi perbedaannya pemberian pada dosis aja sebenarnya. Dosis saja. Oh, ya. Jadi ada yang diberikan 0,5 Ya. juta per kilogram berat badan, kemudian diberikan 1, dan yang berikutnya adalah 3 juta. Itu yang paling bagus, yang 3 juta setelah diukur selama 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Dan parameternya ini adalah HbA1c, yaitu gula yang diukur dari kadar eritrositnya. Ini hampir di semua kelompok 61 penderita itu mengalami perbaikan pankreas yang signifikan. Ini barangkali sebagai laporan dari uji klinik yang dilakukan di Amerika dan di klinik kami
di Rumah Sakit MMC Hospital atau Rumah Sakit Majapahit Lamongan itu sama. Jadi ada pasien yang memberikan respon yang baik dalam 3 bulan itu betul-betul bebas dari kencing manis, ada yang 5 bulan, ada yang sampai 8-10 bulan itu belum lepas. Nah setelah kita kaji, problemnya ini ada 2. Satu, kompleksitas dari holistik interdisiplin ilmu memandang seorang penderita dengan diabetes itu ada problem apa saja. Contohnya, ada diabetes sama tipe 2, tapi kondisi holistic approach atau multidisiplin ilmu yang diperiksa oleh sejawat internis, diperiksa oleh sejawat endokrinologi, kemudian diperiksa lagi oleh sejawat karena komplikasinya mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Disinilah peran seorang dokter aplikator stem cell itu harus menyertakan disiplin-disiplin ilmu yang lain untuk bersama-sama. Jadi tidak bisa sendiri menyelesaikan. Kami pun kalau ditanya apakah mampu menyelesaikan diabetes, saya jawab tidak bisa. Jadi harus ada tim, masukan dari endokrin, masukan dari internis, masukan dari sejawat interdisiplin. Pada kasus diabetes itu tentu akan membawa hasil yang berbeda-beda. Disinilah peran kesabaran dan ketelitian bagaimana kita mereplace stem cell sehingga pankreas itu kita berharap dan alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya untuk bisa lepas dari diabetesnya itu dan dia bisa hidup normal yang sekarang ini tanpa diabetes. Jadi prinsipnya penanganan diabetes melalui metode stem cell yang pertama baik tipe 1 maupun 2 bisa. Yang tipe 1 ini lebih lama karena persoalannya lebih kompleks dari tipe 2. Ada peran genetik yang lebih dominan di mana responnya pankreas itu sama sekali tidak menghasilkan insulin dan rusaknya ini akibat dari proses imunologi sendiri. Dari sel pankreas itu dimakan oleh tubuh sendiri. Ini yang beberapa center tuh hasilnya lebih kompleks lagi. Dan kami punya juga pasien seperti ini di treatment yang ke-4 mau ke-5 bulan ini ada perbaikan. Namun belum saatnya kami beritahukan karena proses pemberian insulinnya ini masih berjalan. Targetnya terakhir adalah harus diganti golongan dengan oral anti diabetes untuk melihat sebagian pankreas itu sudah berfungsi dan kedepannya selepas 12 kali treatment atau 12 bulan treatment kita akan lepas juga dengan obat oral yang mudah-mudahan juga akan segera kita bisa publish hasil dari uji klinik tersebut. Oke, terima kasih dok. Terima kasih.